Selamat pagi Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Kesa Anggreni. Di sini saya sebagai konselor gizi yang akan melakukan sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya boleh saya memastikan data Kakak ya? Boleh. Nama lengkapnya siapa Kak? Nama saya Alexia Disantara. Oke baik Kakak, sebelumnya saya izin sambil lihat laptop ya. Iya. Oke. Usianya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya apa ya Kak? Saya sekarang tuh jadi mahasiswa dan juga sehariannya ngerjain tugas sih, Kak. Mahasiswa prodi apa Kak kalau boleh tahu? Prodi S1 Manajemen. Baik Kak, untuk hari ini keluhan atau hal yang ingin dikonsultasikan terkait gizi apa ya Kak? Jadi tuh saya akhir-akhir ini tuh sering capek. Lalu karena itu tuh height saya jadi nggak teratur, pola makannya juga berantakan, terus juga tidurnya jadi kurang. Oh begitu ya, sejak kapan kira-kira keluhan itu ada Kak? Keluhannya tuh sekitar sebulanan sih Kak, soalnya kan semakin naiknya semester jadi makin padat ya kuliahnya. Rasa banget ya capeknya? Rasa banget sih jujur. Apakah ada perubahan pola makan Kak, kayak berat badan atau aktivitas akhir-akhir ini? Perubahan pola makan sih ada banget ya Kak, karena banyak tugas itu jadi kadang suka lupa makan atau bahkan kayak karena nunda-nunda gitu nih makannya jadi nggak makan. Terus juga karena itu berat badan saya jadi turun sedikit, jadi kurang lebih seperti itu sih Kak. Kalau untuk pola makan sehari-hari biasanya seperti apa Kak? Misalnya makan utama, ngemil, minum, atau sering melewatkan gitu makanan berambang? Saya pribadi sih suka makan ya Kak, jadi saya sering makan. Tapi karena itu padatnya jadwal kuliah, terus juga banyaknya tugas, saya jadi suka lupa makan atau bahkan nunda-nunda makan. Terus apa gitu? Ada cemilan gitu? Sembilan sih saya jarang nyemil ya, lebih sering langsung makan berat biar langsung kenyang. Kalau minumnya Kak? Minum saya lebih suka seringnya air putih sih ya. Alhamdulillah. Baik, untuk konsumsi sayur, buah, dan air putih itu biasanya berapa kali gitu dalam seminggu atau sehari? Biasanya saya suka beli buah. Terus kalau makan tuh juga suka beli sayuran juga. Jadi saya suka makan sayur, buah, terus juga sering minum air putih. Tapi karena tadi itu sebulanan ini, akhir-akhir bulan itu karena padatnya jadwal dan lain-lain, jadi saya kurang konsisten tuh untuk mengkonsumsi makan makanan tersebut. Juga air putih. Apakah Kakak sendiri memiliki riwayat penyakit tertentu kayak konsumsi obat atau sedang menjalani program tertentu? Untuk riwayat penyakit sih tidak, dan juga nggak lagi konsumsi obat rutin. Kalau TPD itu mengonsumsi nggak Kak? Apa? TPD, tablet tambah darah? Enggak. Enggak ya. Ya. Baik Kak, terima kasih sudah bercerita ya. Dari yang Kakak sampaikan tadi, kemungkinan keluhan tersebut itu dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, lalu pola makan, dan kebiasaan sehari-hari. Nanti kita coba perbaiki ya Kak secara bertahap supaya lebih nyaman dijalaninya. Baik Kak. Nah, untuk Kak awal, saya sarankan ya Kak mulai memperhatikan jadwal makan teratur, lalu memperbanyak makan makanan bergizi seperti protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih. Nah, selain itu usahakan istirahat yang cukup, jadi jangan diforsir gitu buat belajar atau buat ngerjain tugas gitu ya. Jadi dibagi waktunya. Kira-kira dari saran tadi apa ada yang sekiranya sulit untuk dilakukan Teteh gitu? Saran-saran tadi. Iya. Insya Allah sih enggak ya, lagi harus chill aja ya. Baik, nanti kita cari solusi ya paling sesuai dengan kondisi dan aktivitas Kakak sehari-hari supaya tetap nyaman gitu di jalannya. Oke, terima kasih Kak Keisha. Sama-sama, semoga informasinya bisa membantu ya. Tetap semangat menjaga pola makan dan aktivitas fisiknya, dan juga jangan lupa dijaga kesehatannya ya Kak. Selamat pagi Kak Alexa. Bertemu lagi dengan saya di sesi konseling hari ini ya Kak. Baik, dari cerita yang Kakak sampaikan tadi ya, keluhannya itu cepat capek, betul Kak? Betul. Susah tidur, lalu haidnya tidak teratur, dan pola makannya itu berantakan. Nah, kemungkinan hal tersebut itu berkaitan dengan kurangnya asupan gizi
stres karena tadi ngerjain tugas ya, pola makannya dan pola tidurnya itu tidak teratur. Lalu tubuh kakak itu jadi sedang butuh diatur kembali supaya lebih seimbang gitu. Nah, saya juga tadi sudah melihat berdasarkan asesmen ya kak, bahwa berat badan kakak itu sekitar 48 kg, betul kak? Betul. Dan tinggi badan 162 cm. Nah, berat badan kakak ini tuh masih tergolong ideal gitu. Jadi penting sekali jangan sering melewatkan makan supaya tubuhnya itu tidak semakin lemas dan tidak ada terjadi penurunan berat badan. Nah, di sini ada leaflet ya kak, sebagai media. Di leaflet ini dijelaskan bahwa wanita usia subur itu perlu menjaga kesehatan reproduksi dan kebutuhan gizinya, karena masa ini tuh tubuh sedang aktif dan perlu persiapan kesehatan jangka panjang. Nah, untuk keluhan kakak ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Itu yang pertama, aturan pola makan ya kak. Jadi atur pola makan itu usahakan makannya 3 kali sehari dan 2 kali selingan atau cemilan sehat. Dan jangan menunggu lapar banget. Jadi kayak ya teratur, misalnya makan sarapan, terus makan siang dan makan malam. Nah, kalau misalnya sibuk kuliah bisa bawa bekal kayak roti, terus pisang, susu atau kacang-kacangan. Lalu yang kedua, pilihan makannya itu yang bergizi seimbang. Setiap makan utama usahakan ada karbohidrat, contohnya itu kayak nasi, roti, kentang, atau oatmeal. Nah, untuk proteinnya itu ada telur, ayam, ikan, dan untuk proteinnya nabatinya ada tempe dan tahu. Nah, lalu ada sayur dan buah, minum air putih yang cukup. Nah, yang ketiga, untuk mencegah lemas ya kak, dan haid tidak teratur, karena tadi kakak sering capek dan haidnya tidak teratur ya. Penting sekali konsumsi makanan sumber zat besi, seperti contohnya itu daging sapi. Kalau misalnya susah nih nyari daging sapi, bisa pakai ati ayam, terus sayur, dan juga kacang-kacangan. Nah, bisa juga dibantu dengan vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi tersebut. Lalu untuk yang keempat itu perbaiki pola tidur. Jadi tidur itu usahakan sekitar 7-8 jam per hari ya kak. Jadi jangan gadang terus nih seminggu gitu. Jadi harus misalnya hari Selasa gadang, hari Rabunya jangan gitu. Kalau bisa sih jangan gadang ya kak, karena itu bisa berpengaruh juga ke kesehatan kakak gitu. Yang kelima ada kelola stres. Nah, stres juga ini bisa mempengaruhi nafsu makan. Kalau kakak sendiri kalau misalnya stres itu malah nafsu makannya malah meningkat atau malah nggak mau makan nih? Berkurang, malas banget, jadi nggak mau. Nah, ya penting sekali berarti ya untuk mengelola stres. Jadi saat misalnya tugasnya numpuk, coba selingin istirahat gitu. Lalu untuk target awal minggu ini coba fokus ke sarapannya dulu, makan siang tepat waktu, dan tidurnya juga tepat waktu. Jadi tidak langsung sempurna nih, saya harus sempurna, harus melakukan ini gitu. Jadi pelan-pelan aja ya, step by step. Kira-kira ya kak, dari saran yang tadi saya sampaikan, yang mungkin kakak mulai pertama yang mana ya kak? Paling sih coba buat pola tidur sih kak. Soalnya kalau misalnya dari saya sendiri, kalau pola tidurnya kurang, nanti jalanin aktivitasnya tuh jadi lebih males gitu nggak sih, jadi nggak ada energi. Jadi kalau pola tidurnya udah mantep, mungkin nafsu makannya juga lebih enak gitu. Jadi pola tidur, makan, terus lanjut ikut yang lain. Oke, bagus ya kak. Itu langkah yang realistis ya. Untuk sarapan bisa simple aja, seperti roti, telur, susu, atau nasi, dan bisa juga ditambah dengan lauk seadanya gitu kan. Biasanya kakak kalau misalnya makan, belinya di mana kak? Kebetulan ada warteg Queen sebelah Onsiken tuh, enak banget. Karena kalau warteg kan banyak kayak ada proteinnya, karbonya, jadi kayak itu sehat sih buat aku. Kalau dalam 1-2 bulan haidnya masih belum teratur ya kak, badan makin lemes atau berat badannya semakin turun gitu, sebaiknya periksa ke dokter atau bisa langsung ke tenaga kesehatan. Dari kakak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Paling
kalau zat besi gitu pakai sayur bayam bisa juga kan ya? Iya betul, Sayur bisa. bayam. Terus kalau minum teh gitu emang ngaruh ya kak? Ngaruh banget. Kenapa? Karena di teh ini ada yang namanya tanin dan kafein. Nah, tanin dan kafein ini tuh mengganggu penyerapan zat besi tersebut. Jadi percuma misalnya nih kakak udah minum teh tadi atau udah makan, mohon maaf, udah makan makanan yang sumber zat besi gitu. Nah, tapi kakak minumnya setelah makan itu. Nah, itu bisa menghambat penyerapan zat besi tersebut. Baik Kak Alexa ya, sebelumnya kita akhiri sesi hari ini. Saya ingin memastikan kembali ya, coba kakak ulangi kira-kira hal penting apa saja dan yang akan mulai kakak terapkan setelah konseling ini apa? Oke, kalau tadi kakak bilang tuh kalau bisa perlahan-lahan, jangan langsung ekstrim ya diubah polanya. Tadi pola makan, pola tidur, terus juga apa ya, makan makanan yang bergizi. Paling itu sih yang nyantol tadi. Kira-kira yang mau diterapkan itu yang mana ya? Yang sekarang dulu nih, Iya. pola tidur dan makan. Oke. Baik Kak ya.